Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Dengan Tuti Putu di sini. Selamat datang di channel YouTube Dapur Kue Sabin. Selamat datang ya buat subscriber baru. Semoga betah semuanya di sini. Nah, kali ini aku ajak teman-teman untuk ikut kegiatan aku mulai pagi sampai besok paginya lagi. Kita akan bikin banyak macam ya teman-teman, dari mulai masak-masak, dari mulai ngecek ke pabrik kayu, kemudian langsung packing juga malamnya. Temenin aku ya sampai videonya selesai. Stay tune, jangan kemana-mana. Nah, ini di hari Minggu, di pagi hari aku sudah selesai motong-motong kacang tanah dan daun jeruk untuk peyek, teman-teman. Kebetulan besok hari Senin itu ada pesanan peyek, pesanan bolu marmer, juga mau bikin untuk dagangan. Nah, ini udah motong-motong wortel juga, kentang juga untuk isian risoles. Kemudian ini bumbunya untuk bikin sosis Solo dan risoles. Ini ayamnya juga tadi udah direbus dengan api kecil ya teman-teman, supaya mendapatkan kaldu yang sebening itu. Nah, semua persiapan udah selesai, lanjut kita akan eksekusi untuk bikin rogut-rogutan. Pertama aku akan bikin untuk risoles, isian risoles dulu ya, bikin rogut wortel. Nah, ini langsung aja kita masukin sayurannya. Di sini aku bikin agak banyak ya teman-teman, untuk bikin stok kurang lebih 2 harian, 3 harian. Nah, kemudian air rebusan kaldu ayam tadi aku masukin juga ke rogut wortel supaya lebih gurih ya teman-teman. Kemudian kita akan biarin tunggu sampai sayurannya matang dan empuk. Di sini aku tambahkan susu ya teman-teman. Susu tambahin separohnya. Jadi nggak full susu ya teman-teman. Kemudian jangan lupa tambahkan bumbu-bumbuan kayak garam, gula, kaldu bubuk, dan MSG ya teman-teman. Nah, di sini kaldu bubuknya aku udah ganti teman-teman ke Masako ya, karena ikut prihatin juga dengan situasi yang ada ya, yang situasi Palestina dan Israel. Jadi aku setidaknya ada sumbangsih sedikit ya, nggak bisa ikut donasi materi, setidaknya aku ada sumbangsih sedikit. Nah, mulai mengganti dengan bahan-bahan yang seperti dianjurkan oleh MUI ya teman-teman. Menghindari barang-barang, bahan-bahan afiliasi dari tit disensor. Nah, ini sementara menunggu rogutnya matang, aku ulek dulu ayam filetnya. Uleknya nggak usah sampai halus, cuman sampai menyebar aja ya, supaya nggak menggumpal dagingnya untuk isian sosis Solo. Karena cuman bikin dikit ya, seperti biasa diulek aja ya teman-teman, bukan di blender pakai food processor. Nah, kita pindahin lagi ke wadah, kita mau langsung masak ya. Sebelah-sebelahan dengan rogut risol. Ini belum matang teman-teman, ini masih keras sayurannya. Jadi aku biarin aja, dan di sebelahnya aku akan masak isian sosis Solo ya, kita masak ayamnya. Cara membuat sosis Solo, isian sosis Solo kayak biasa aku udah sering banget nge-share ya di video-video sebelumnya. Nah, ini kelupaan deh. Udah jadi bumbunya, udah mau mateng, kelupaan daun bawangnya. Jadi matiin kompor dulu ya tadi teman-teman, supaya nggak gosong itu bumbunya. Dan tetap aja agak kecoklatan juga tuh, lihat. Nggak telaten, nggak teliti kerjanya. Oke, langsung masukin aja. Nah, kayak gini ya teman-teman. Sama mungkin dengan
tutorial di video-videoku yang lain ya. Jadi masukin bumbu dulu, ditumis dulu bumbunya untuk isian sosis Solo. Kemudian setelah matang bumbunya baru masukin ayam dan daun bawangnya. Nah tadi itu udah mateng ya teman-teman. Aku matiin dulu itu kompor di sebelahnya. Nah ini fokus dulu ke rogut. Ini udah mateng. Tadi udah empuk. Kemudian aku tambahin dengan maizena yang dilarutin ya teman-teman. Jadinya kayak gini. Diaduk-aduk sampai agak meletup-letup. Baru matikan kompornya. Itu udah mateng. Kita biarin dulu ya teman-teman. Kemudian kita pindah ke isian sosis Solo. Ini juga udah mateng. Udah agak kering. Kita pindahin ke wadah ya semuanya. Aku pakai square pan dari Signora ya teman-teman. Ini belinya di Mona Bakeware. Ini berat banget ini square pan-nya. Untuk bikin bolu-bolu itu panasnya jadinya merata. Dan untuk sementara aku pakai wadah rogut. Jadi multifungsi ya teman-teman. Kita pindahin juga ayamnya. Akhirnya beres untuk stok ayam sosis Solo dan risoles. Kayak gini penampakannya teman-teman. Nah agak siangan dikit setelah selesai di dapur langsung aku cus ke pabrik kayu teman-teman untuk ngecek kemajuan itu produksi cetakan kue lemper. Oh iya teman-teman udah pada PO belum? Pada ikutan PO belum? Yang untuk bulan November udah habis ya teman-teman, udah terkirim juga kemarin. Nah, yang mau lagi masih bisa untuk ngelis di bulan Desember ya teman-teman. Ini cetakan aku desain sendiri maksudnya dan dibikinin oleh tukang kayu. Alhamdulillah dari pertama bikin cuma 50 terus nambah jadi 100 lebih ya teman-teman. Alhamdulillah pada mau karena memang sebagus ini dan kalau nyetak lemper itu jadi rapi, jadi cepet gitu loh teman-teman. Minta dirapiin lagi. Meskipun agak lama ya, agak telat dari perkiraan awal, tapi yang penting hasil dari cetakannya itu bagus ya teman-teman. Ini dirapiin dulu sama mas. Harusnya itu tadi itu udah jadi itu tinggal dikirim gitu ya ke rumah untuk di packing. Tapi aku cek dan recheck lagi, ternyata masih ada serabut-serabutnya teman-teman. Terus aku cek satu-satu juga. Bukain satu-satu masih ada yang susah untuk dibuka ditutup gitu. Jadi aku minta sama tukangnya dibenerin lagi. Sebenarnya nggak tega ya, tapi mau gimana kan memang kalau susah dibuka tutup gimana dong. Oke, setelah ngecek-ngecek ke pabrik kayu, aku pulang. Kemudian lanjut untuk persiapan bikin peyeknya. Nah ini kita sudah lompat lagi, ini di pagi hari, di hari Senin teman-teman. Di jam 2 pagi aku bikin langsung untuk pesanan ya, bikin pesanan ya. Karena pesanannya akan diambil sekitar jam 10-an. Jadi ini pertama bikin marmer cake dulu, marmer cake yang 5 telur tapi montoknya minta ampun. Teman-teman nanti bisa lihat resepnya di description box ya. Caraku seperti biasa, putih dan kuningnya dipisah ya. Putihnya dengan gula dan SP, kemudian kuningnya dengan margarin, susu kental manis, kemudian ada vanili juga. Nah jadi dipisah. Pertama yang dilakuin adalah kita mixer dulu putih telurnya. Karena kalau mau nge-mixer putih telur, gagang tuh harus bersih ya, nggak boleh nyampur dengan yang lainnya. Beda dengan kita nge-mixer kuning telurnya. Nah sampai sofik ini ya teman-teman, sampai ada jambul-jambulnya kayak gitu. Kemudian kita pindahkan untuk nge-mixer yang kuning telur. Nah kalau untuk masuk ke kuning telur nggak apa-apa ya, ada adonan putih telur sedikit nggak apa-apa, nggak ngaruh. Jadi di mixer aja sampai dia creamy dan berubah warna pucat seperti ini teman-teman. Kalau sudah pucat creamy seperti ini, kita akan pindahin lagi. Nah ini nggak apa-apa ya, sekarang udah itu udah jadi putih telurnya, udah firm gitu, bisa dicampur langsung dengan kuning telurnya. Nggak apa-apa pakai gagang
mixer yang sama teman-teman. Yang nggak boleh itu saat pertama kali ngocok putih telur, nggak boleh ya gagang mixernya tercampur dengan bahan lain. Ada bahan lain yang nempel di gagang mixer tuh nggak boleh, nanti nggak mau ngangkat putih telurnya. Nah ini udah halus, kita akan matikan mixer, kita akan mau campur dengan terigu teman-teman. Di sini aku akan aduk balik ya. Lagi rajin teman-teman, biasanya juga aku langsung mixer aja dengan kecepatan rendah. Boleh ya, di mixer dengan kecepatan rendah saat masukin terigu. Nah, di sini lagi rajin aja akunya, jadi pelan-pelan diaduk lipat seperti ini. Nah, ini udah jadi creamy seperti ini ya, adonan dari marmer cake. Di sini aku agak singkat-singkat ya teman-teman, karena ada beberapa video yang nggak ke pencet tombol on kameranya. Seperti biasa teledor. Nah, sementara itu ngoven bolu ya teman-teman, ngoven bolu dengan suhu tinggi ya di otang. Kita sisihin dulu itu, biarin aja dulu manggang. Kita bikin untuk adonan ini adonan rempeyek. Bahan-bahan rempeyek seperti biasa tepung beras, kemudian aku ada pakai maizena, tepung kanji, dan bumbunya seperti biasa juga bawang putih, ketumbar, kemiri, garam, penyedap rasa, santan, dan air ya teman-teman. Bisa pakai santan murni, bisa pakai santan instan ya. Kemudian semua bahan diaduk. Ini tambahkan dengan daun jeruk yang sudah diiris halus. Nah, nanti masukin kacangnya dipisah aja ya teman-teman. Jangan sekaligus dimasukin ke situ, nanti yang bagian bawahnya nggak akan kebagian. Jadi yang akan keisi itu dapat kacang banyak, itu bagiannya atasnya aja. Jadi caranya kayak gini, bertahap. Jadi masukin ke mangkok kecil, kemudian setiap sesi itu baru ditabur dengan kacang seperti ini. Jadi jangan langsung dimasukin kacangnya ke dalam wadah sekaligus. Nah, tadi aku sudah siapin 1 wajan isi minyak ya teman-teman. Ini minyaknya 1 liter lebih dikit kayaknya. Aku mau buru-buru jadi biar cepat selesai minyaknya banyakin. Jangan lupa cetakannya dipanasin dulu. Cetakan kembang goyangnya dipanasin dulu. Nah, ini nih sama dengan karakternya ya, sama dengan wajan walik teman-teman. Enggak boleh terlalu panas. Kalau dia terlalu panas saat teman-teman nyelup ke adonan peyeknya akan lepas teman-teman. Jadi dia nggak mau nempel. Tapi kalau cetakannya itu kurang panas, sama aja jadinya malah eh, adonannya itu susah nempel ke cetakan. Jadi harus benar-benar pas ya. Sebaiknya masaknya dengan api sedang aja, jangan terlalu besar apinya ya. Nah kayak gini, ini kalau apinya pas, pasti nggak akan drama, nggak akan ada lengket-lengket. Nah yang sudah agak matang itu aku tumpuk ya teman-teman. Caranya seperti ini. Jadi jangan langsung diangkat supaya peyeknya tuh kriuknya lama ya teman-teman, nggak gampang melempem dan kacangnya itu matangnya bagus. Jadi jangan sampai warnanya masih pucat, teman-teman sudah angkat. Biarin aja dulu di kompor seperti itu ya, ditumpuk-tumpuk seperti itu. Sama juga dengan membuat peyek seser ya, sama aja teman-teman. Jadi kalau peyek yang ada udah agak matang, sisihin di pinggirannya, ditumpuk aja dulu untuk lebih matangnya. Alarm udah bunyi, aku set timernya tadi 45 menit dan aku tes ternyata atasnya masih agak lembek teman-teman. Meskipun dia sudah berwarna coklat ya, marmer cake-nya. Jadi aku masih tambah lagi 10 menit. Jadi aku tambah lagi 10 menit ya, harapannya 1 jam selesai itu. Marmer cake-nya. Pindah ke peyek, ini udah matang, tuh warnanya jelas beda ya, warnanya agak kecoklatan gitu teman-teman. Pokoknya pastikan warnanya kecoklatan dan kacangnya juga kecoklatan supaya nggak bau
kacang mentah. Ini udah jadi marmer cake-nya. Setelah dibiarin beberapa saat, kita balik ya teman-teman, kita dinginkan di cooling rack. Cooling rack-nya juga aku pakai dari Mona Bakeware ya teman-teman, bisa pesan di Mona Bakeware. Nah ini jadinya seperti ini, montok banget teman-teman, tinggi ya. Aku pakai double pan ya, jadi di luar loyang tulbannya aku tambahin lagi dengan pan square ya, supaya kulitnya itu nggak terlalu gosong. Nah ini dia rempeyek kita teman-teman, kriuk, lembut, ngepros, pokoknya ngepros. Teman-teman cobain deh ya, nanti dirikuk. Pasti cocok sih, pasti cocok, aku pastiin deh. Cocok ya dengan tekstur peyeknya. Ini udah dengan beberapa kali trial error teman-teman, akhirnya ketemu dengan resep yang ini. Setelah dingin langsung aja kita vacuum karena hari udah mulai siang, sebentar lagi kurirnya datang. Ini pesanan dari Bandung ya, Bandung kota. Jadi aku pakai kurir same day untuk pengiriman. Nah ini tinggal dikasih stiker teman-teman, kalau teman-teman punya stiker. Cantik ya peyeknya ya, memang sih kemasannya ekonomis banget. Kemasannya masih kemasan kampung, nggak pakai kemasan yang modern ya teman-teman. Kalau teman-teman pada nanya itu vakum sealernya beli di mana? Aku beli di toko oren ya teman-teman. Kurang lebih harganya tuh 160-an ribu. Ini udah lama. Ini kurang lebih udah 4 tahun, 5 tahun kurang lebih ya. Nah, terus kalau ada nanyain link, aku juga nggak bisa masukin linknya. Ditolak terus sama Shopee untuk jadi affiliate. Jadi aku masih belum bisa masukin link-linkan. Sedih banget, padahal pengennya dapat cuan ya teman-teman. Nah ini aku bukan vacuum ya teman-teman, ini cuma di sale aja. Kalau di vacuum itu peyeknya kriuk gitu, hancur teman-teman. Udah pernah dulu ya, itu sistik aja yang lebih sedikit keras. Aku vacuum tuh jadi kriuk dia. Jadi jangan di vacuum. Hasilnya seperti ini. Cantik ya. Ini nggak pakai kunyit ya teman-teman. Aku nggak pakai kunyit. Ini bahannya tanpa kunyit. Jadi warnanya tuh nggak kuning. Lanjut, ini sudah mulai agak siang setelah selesai packing untuk pesanan. Bolu udah jadi, peyek udah jadi, lanjut makan pagi. Sarapan dengan mie gelas. Mie gelas ala-ala Bu Tuti. Kemudian lanjutin packing setelah sarapan. Ini lanjut packing ya teman-teman, kayak gini cetakan lempernya. Teman-teman harus wajib punya. Ini nggak ada di marketplace ya, cuman ada di Mbak Tuti aja ini. Untuk sementara belum dijual di marketplace. Nggak ada yang kayak gini ya, dengan pendorong sekaligus 5 itu nggak ada teman-teman. Yang ada cuma satu-satu kita dorong satu-satu itu ada yang jual. Tapi yang kayak gini nggak ada ya. Promo dikit. Silakan ikut PO-nya di bulan Desember ya teman-teman. Aku bikinnya nggak banyak yang bulan Desember, cuman 50 pieces ya. Masih belajar bisnis teman-teman. Belum berani ya nyetok banyak-banyak. Jadi buru gercep untuk ikutan PO-nya di bulan Desember. Nomor WA untuk pemesanan nanti aku cantumkan di description box. Oke teman-teman, gimana? Masih semangat dengerin aku ngoceh? Harus semangat ya, harus ikutan semangat. Karena kalau aku diemin kasih video yang diam-diam baik juga kalian juga protes. Diprotes di kolom komentar. Apaan Cina videonya diam-diam aja nggak ada keterangan apa. Mendingan ngomong aja Mbak Tuti. Ya udahlah aku ngomong aja ya. Sekarang nggak ada video gagu lagi, nggak ada video yang diam-diam baik. Semuanya ada suaranya. Kalian harus sabar dengan suara cemprengnya Bu Tuti ya. Ini packing harus rapi. Aku nggak mau packingnya berantakan. Nggak boleh ada yang mencuat-mencuat. Harus rapi kayak bungkus kado. Dan semuanya harus di-seal dengan lakban. Meskipun nggak pakai bubble wrap nggak apa-apa ya teman-teman. Ini aman karena aku double packing dengan kardus.
aman. Mudah-mudahan ya aman sampai di tempat tujuan. Ini yang udah PO terima kasih. Terima kasih banget antusiasmenya. Ini dari Sabang sampai Merauke, dari Kalimantan, dari Sulawesi, ada juga dari Medan, Aceh, Masya Allah, dari NTT, Papua aja yang belum sih karena memang keterlaluan banget ya. Keterlaluan ongkirnya kalau ke Papua maksudnya itu. Setelah beres packing, aku langsung telepon untuk JNE supaya ambil orderannya, pick up orderan ya. Jadi segera bisa dikirim. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video kali ini. Agak panjang nggak apa-apa ya. Sampai ketemu. Semoga ada manfaatnya buat kalian video yang aku share. Jangan lupa dibantu like, komen, dan subscribe-nya ya. Sampai jumpa di video-video yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, tetap sehat.